pekan sebelum tutup tahun, Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hasilnya, TNI berada di puncak piramida. Jika ukurannya penegak hukum, polisi teratas dengan 80% atau nomor 3 dari institusi negara yang disurvei. Mahkamah Agung, Pengadilan, serta Kejaksaan Agung berada di bawahnya. Sementara KPK berada di nomor 8 dengan 71%. Bagi Polri, tingkat kepercayaan segitu adalah yang tertinggi sejak 2014. Nah, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berhasil menaikkan kepercayaan publik, antara lain dengan mengakomodasi pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan. Kita harus angkat jempol untuk, katakanlah, prestasi kepolisian tadi. Ini menjadi semacam pengingat bahwa kepercayaan publik bakal datang jika polisi melaksanakan tugasnya, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tapi, ada data dari Kontras tentang Polri. Lembaga itu mencatat antara Juni 2020 hingga Mei 2021, ada 651 kasus kekerasan yang dilakukan anggota polisi. Katakanlah itu oknum, tapi kok ya banyak. Ke depan, kami berangkat dari potret Polri di mata masyarakat dan apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Polri, tentunya bagaimana menampilkan Polri yang tegas namun humanis, bagaimana menampilkan Polri yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Niat baik menjadi Polri yang tegas dan humanis adalah harapan publik juga. Tapi masih ada polisi yang malah menjadi penjahatnya di tengah publik. Ada yang menjadi pelaku kejahatan seksual, pelaku kekerasan terhadap perempuan, bahkan ada juga yang menjadi pemalak di jalan. Itu jauh dari kesan humanis. Sementara tren kepercayaan kepada institusi Polri naik, KPK malah jeblok. Malah nomor buncit dalam barisan penegak hukum. Ini tidak biasanya, karena selama ini lembaga anti rasuah tadi termasuk lembaga yang paling dipercaya publik dalam mengganyang koruptor dan mengembalikan duit negara. Khusus tahun 2021, KPK di dalam kegiatan membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. KPK telah menyelamatkan pengembalian kerugian negara sebesar 2,6 triliun untuk tahun 2021. Di samping itu KPK juga menyelamatkan potensi kerugian negara 46,5 triliun. Kejaksaan yang menggebrak dalam penuntasan skandal Jiwasraya hingga Asabri juga mendapat kepercayaan tinggi dari publik, 76%-an, alias 5% lebih tinggi dibanding KPK. Cuma lebih rendah 4% dibandingkan Polri. Enam orang yang tersangkut skandal korupsi Jiwasraya yang merugikan negara hampir 17 triliunan rupiah contohnya dihukum seumur hidup. Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat divonis sesuai dengan tuntutan jaksa. Terakhir, jaksa menuntut Heru Hidayat hukuman mati dalam skandal Asabri yang merugikan negara hampir 23 triliun rupiah. Kali ini, jaksa mengkategorikan perbuatan Heru Hidayat sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Tuntutan jaksa dalam perkara Heru Hidayat seolah menjawab diskursus dan usulan yang dilontarkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam beberapa bulan belakangan. Di akhir November lalu, Jaksa Agung menyatakan, untuk mengganjar hukuman mati kepada koruptor, butuh terobosan hukum sejak proses penuntutan,
hingga putusan hakim. Kita memberikan apresiasi atas ketegasan kejaksaan, khususnya Jaksa Agung dalam menerapkan tuntutan pidana mati. Dan untuk kasus tindak pidana korupsi memang ini yang pertama. Itu. Kepercayaan publik yang terekam dalam survei bukan segalanya bagi institusi penegak hukum. Survei hanya membaca tren opini publik dalam waktu tertentu. Nah, kalau apa yang dilakukan lembaga penegak hukum berbuah kepercayaan publik, itu hanya bonus. Yang paling penting, setialah kepada tugas masing-masing, agar hukum tegak tidak hanya dalam buku diktat kuliah atau seminar-seminar, tapi di alam nyata.